Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan menelanjangi sebuah topik yang seringkali dibungkam, dianggap tabu, dan disembunyikan di balik tirai usia senja. Sebuah topik yang menyangkut harga diri, kebahagiaan, dan bahkan detak jantung Anda. Judul video ini mungkin terasa seperti sebuah ancaman. Jika Anda tidak berhubungan seks di usia tua, maka ini akan terjadi pada Anda. Tapi dengarkan saya, ini bukan tentang menakut-nakuti. Ini adalah sebuah peringatan keras yang didasarkan pada fakta medis mengejutkan yang jarang diungkap ke publik karena berhenti total dari kehidupan intim. Bukan hanya soal kehilangan kenikmatan, tapi soal memicu serangkaian kemunduran fisik dan mental yang mematikan secara diam-diam. Sebelum saya membongkar 5 dampak mengerikan yang terjadi pada tubuh lansia yang pensiun dari keintiman, saya menantang Anda. Apakah Anda percaya bahwa gairah dan keperkasaan masih menjadi hak Anda di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun? Jika yay, tekan tombol like sekarang juga sebagai tanda perlawanan Anda terhadap mitos, dan tulis "Saya berhak bahagia" di kolom komentar. Mengapa video ini saya buat dengan judul yang begitu provokatif? Karena saya sudah muak. Saya muak melihat jutaan lansia yang menyerah pada anggapan keliru bahwa menjadi tua berarti harus aseksual, dingin, dan kehilangan percikan api kehidupan. Penelitian medis modern justru berteriak sebaliknya. Mereka menyarankan, bahkan mendorong, agar para lansia tidak pernah menyepelekan kebutuhan akan keintiman. Bukan demi nafsu, tapi demi kelangsungan hidup. Karena tubuh dan jiwa kita, hingga napas terakhir, tetap membutuhkan kasih sayang, pelukan, kedekatan, dan kehangatan sebagai obat paling mujarab. Tenang, pembahasan show ini akan saya sampaikan dengan bahasa yang terhormat, tanpa vulgaritas, dan sesuai dengan nilai luhur kita. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan mengupas tuntas apa yang sesungguhnya terjadi pada tubuh dan pikiran Anda jika gerbang keintiman itu Anda tutup rapat-rapat. Mari kita mulai dengan menghancurkan sebuah kebohongan besar. Kesalahpahaman paling umum di masyarakat kita adalah anggapan bahwa seksualitas adalah properti eksklusif kaum muda. Bahwa setelah memasuki usia senja, hasrat itu harus dipadamkan, dianggap tidak pantas. Itu adalah pembodohan massal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, seksualitas adalah bagian integral dari kesehatan manusia, dari buayan hingga liang lahat. Jadi terisen sekitkan seorang lansia masih memiliki hasrat untuk berdekatan dengan pasangan. Itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Ya, sebaliknya, itu adalah tanda vitalitas. Tanda bahwa hormon Anda masih menari, pikiran Anda masih tajam, dan jantung Anda masih berdegup penuh cinta. Kehidupan seksual yang sehat di usia tua adalah indikator kunci bahwa Anda masih hidup seutuhnya, tidak depresi, dan memiliki kualitas hidup yang prima. Ya, tubuh memang berubah. Hormon estrogen dan testosteron memang menurun. Tapi ini bukan berarti pesta harus berakhir. Yang berubah hanyalah musiknya, ritmenya, dan cara berdansanya. Mungkin intensitas fisik berkurang, tapi sebuah sentuhan lembut, pelukan yang dalam, atau bisikan mesra di telinga bisa menjadi ledakan emosi yang jauh lebih dahsyat dibandingkan masa muda dulu. Menjadi lansia bukan berarti berhenti mencintai, tapi berevolusi dalam cara mencintai. Jadi, jika hasrat itu masih ada, jangan ditahan, jangan disembunyikan, rayakanlah. Karena itu, tanda bahwa jiwa Anda masih menyala-nyala. Sekarang, mari kita masuk ke inti permasalahan. Apa konsekuensi nyata jika seorang lansia benar-benar menutup pintu keintiman secara total, baik fisik maupun emosional? Setiap perubahan memang wajar, tapi jika kita secara sadar memenjarakan diri dari kebutuhan alami, maka bersiaplah menghadapi akibatnya. Dampak mirror 1, keruntuhan kesehatan mental. Tanpa keintiman, tanpa sentuhan, jiwa Anda akan kelaparan. Perasaan kesepian yang menusuk, merasa tidak lagi diinginkan, dan hancurnya kepercayaan diri akan datang menggerogoti. Ini adalah gerbang menuju depresi, menuju semangat hidup yang padam. Lansia yang tadinya ceria bisa berubah menjadi pemurung, pendiam, dan mudah tersinggung. Bukan karena raganya sakit, tapi karena jiwanya merindukan kehangatan. Dampak nomor 2, otot dan sendi menjadi kaku. Aktivitas seksual, bahkan yang ringan seperti berpelukan, adalah bentuk olahraga alami. Ia melancarkan peredaran darah, menjaga elastisitas otot, dan melumasi sendi. Ketika aktivitas ini berhenti total, tubuh Anda akan lebih cepat berkarat. Aliran darah melambat, kekakuan sendi meningkat, dan otot-otot yang jarang berkontraksi akan melemah dan menyusut. Dampak nomor 3, runtuhnya sistem imun. Penelitian membuktikan orang yang hidup dalam hubungan penuh kasih dan keintiman memiliki pasukan antibodi yang lebih kuat. Ketika kedekatan itu hilang, sistem kekebalan tubuh Anda ikut merosot. Anda akan menjadi sasaran empuk bagi virus flu, infeksi, dan merasakan kelelahan kronis yang tak bisa dijelaskan. Dampak nomor 4, jantung dan tekanan darah dalam bahaya. Hubungan intim yang sehat adalah kardio alami yang menyenangkan. Ia terbukti mampu menurunkan tekanan darah dan menjaga ritme jantung tetap stabil.
Sebaliknya, saat aktivitas ini nihil dan stres emosional akibat kesepian terus menumpuk, risiko hipertensi dan gangguan jantung akan melonjak secara signifikan. Dampak nevermagmim, menjadi orang asing di ranjang sendiri. Ini adalah tragedi yang paling sunyi. Ketika sentuhan, pelukan, dan komunikasi mesra tiada, pasangan yang telah hidup bersama puluhan tahun bisa terasa seperti orang asing. Ada kekosongan yang tak terisi, menciptakan jurang emosional yang dalam dan dingin. Pernahkah Anda merasakannya? Ceritakan di kolom komentar, pengalaman Anda bisa menyelamatkan pernikahan orang lain. Lalu apa kata para ilmuwan? Apakah ini hanya omong kosong? Tidak sama sekali. Jika dulu ini dianggap tabu, kini para dokter justru berteriak tentang manfaatnya. Sistem imun super, studi di AS menemukan lansia yang aktif secara seksual punya kadar imunoglobulin A, antibodi pelawan infeksi, yang jauh lebih tinggi. Jantung sehat, American Journal of Cardiology mengkonfirmasi aktivitas intim menurunkan tekanan darah sistolik. Ini adalah obat jantung alami. Tidur pulas tanpa obat. Setelah keintiman, tubuh memproduksi hormon oksitosin dan endorfin. Obat tidur alami paling mujarab yang membuat Anda rileks dan tidur nyenyak. Otak antipikun. Studi di Inggris menemukan lansia yang intim secara rutin punya fungsi kognitif dan daya ingat yang lebih tajam. Ini adalah cara paling nikmat untuk melawan demensia. Mesin kebahagiaan. Tubuh melepaskan hormon dopamin dan serotonin. Ini bukan sekadar rasa senang, ini adalah bius alami yang melawan stres dan depresi. Jadi secara medis terbukti bahwa keintiman bisa membuat lansia hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Tapi apakah harus selalu berupa hubungan fisik yang berat? Tidak, di usia senja makna keintiman berevolusi. Berpegangan tangan, berpelukan erat, sentuhan di pipi, pujian tulus, semua itu adalah bagian dari seksualitas yang utuh. Pelukan hangat di pagi hari bisa sama dahsyatnya dengan hubungan fisik di masa muda. Kuncinya adalah komunikasi dan koneksi emosional. Namun banyak yang kehilangan gairah. Kenapa? Perubahan hormon, efek samping obat-obatan, stres, depresi, dan hubungan yang mendingin adalah penyebabnya. Tapi ingat, kehilangan gairah bukanlah vonis mati. Ada solusinya? Terapi hormon bagi wanita dan pria, obat-obatan yang diresepkan dokter, hingga alternatif alami yang luar biasa. Ginseng untuk energi, ginkgo biloba untuk sirkulasi, matcha untuk libido. Konsumsi alpukat, ikan berlemak, dan pastikan vitamin D Anda cukup. Lakukan olahraga, senam kegel, dan yang terpenting, bicaralah dengan pasangan Anda. Jika perlu, jangan malu mencari bantuan konselor. Hancurkan mitos-mitos konyol. Seksualitas tidak hilang, lansia masih mampu, dan ini bukan hanya soal kehamilan, tapi soal kesehatan jiwa dan raga. Manfaatnya nyata dan terbukti secara ilmiah. Bagaimana cara praktisnya? Jaga kesehatan fisik Anda, olahraga teratur, makan bergizi, tidur cukup. Komunikasi brutal yang jujur, bicarakan fantasi, ketakutan, dan keinginan Anda dengan pasangan. Ciptakan sarang yang nyaman. Jadikan kamar tidur Anda zona bebas stres, zona keintiman. Coba alternatif. Gunakan pelumas, jelajahi bentuk sentuhan lain. Keintiman tidak punya aturan baku. Jangan ragu. Cari bantuan. Konsultasi ke dokter atau terapis adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Sekarang saya ingin tahu dari Anda, apa langkah pertama yang akan Anda coba untuk mempertahankan kehidupan seksual yang sehat? Apakah ada tips atau ekstra dari pengalaman Anda yang ingin dibagikan? Very uncertain, mari diskusikan di kolom komentar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah mengupas tuntas sebuah topik yang begitu dalam dan personal. Kita telah menghancurkan mitos-mitos yang membelenggu dan membuka fakta-fakta ilmiah yang membebaskan. Pesan terakhir saya untuk Anda sederhana saja. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah sentuhan. Di tengah dunia yang semakin bising dan individualistis, di tengah kesibukan anak cucu dan hiruk-pikuk kehidupan, seringkali satu-satunya pelabuhan terakhir kita adalah pasangan hidup kita. Keintiman adalah jangkar yang menjaga kapal pernikahan. Anda tetap kokoh di tengah badai usia. Ia bukan confinement, ia adalah kebutuhan pokok jiwa. Mungkin tubuh Anda tidak lagi sekencang dulu. Mungkin ada keriput di wajah dan uban di rambut. Tapi ketahuilah, di mata pasangan yang tulus mencintai Anda tetaplah orang yang sama memesonanya seperti puluhan tahun yang lalu. Api gairah mungkin tidak lagi berkobar liar seperti saat muda. Tetapi bisa berubah menjadi bara hangat yang menyala konsisten. Memberikan kehangatan yang jauh lebih menenangkan dan mendalam. Jadi, buang jauh-jauh rasa malu. Lenyapkan pikiran bahwa Anda sudah tidak pantas. Mulailah malam ini. Bukan dengan paksaan atau tuntutan, tapi dengan sebuah gestur sederhana. Sebuah usapan lembut di punggung, sebuah kecupan di kening sebelum tidur, atau sekadar berbisik, "Aku bersyukur memilikimu." Lihatlah keajaiban yang akan terjadi dari tindakan-tindakan kecil itu. Perjalanan 1000 langkah selalu dimulai dengan satu langkah pertama. Dan langkah pertama Anda untuk merebut kembali kebahagiaan dan vitalitas Anda dimulai sekarang, di detik ini juga.
Jika video ini telah membakar kembali api semangat dalam diri Anda, jika Anda merasa terpanggil untuk memperjuangkan keharmonisan Anda, maka hancurkan tombol suka sebagai deklarasi kemenangan Anda. Bagikan video ini kepada semua teman seperjuangan Anda, karena di luar sana banyak jiwa yang menderita dalam diam. Dan yang terpenting, teriakkan di kolom komentar, usia bukan penghalang. Tuliskan usia dan kota Anda agar kita bisa saling menguatkan dalam komunitas ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak rahasia vitalitas yang akan kita bongkar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda dan pasangan selalu diselimuti kehangatan, cinta, dan kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu. Amin.